Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Ini video Uca Nyabla. Ya, di kali ini untuk episode berapa aku nggak tahu ya. Pokoknya aku sangat minta maaf banget karena aku nggak akhirnya masih menunda pengen buat video ini karena bukan beberapa sih, ada salah satu teman aku bilang, Cak kenapa nggak dilanjutin, Cak buat konten dong, ngobrol dong, ngomong deh gitu, ngomong aja deh, nyablak aja gitu. Oke, akhirnya aku akan realisasi hari ini karena kebetulan aku nggak akan editing sama sekali. Jadi setelah aku nge-record ini langsung gue upload. Ya kali mau gue upload ya kan, semoga aja langsung diupload ya, karena aku nggak mau lama-lama banget dan aku juga paling bete untuk editing ya. Bete banget karena kebetulan tadi pengen editing record podcast, tapi karena gigi atau bagian gusi di gigi aku tuh lagi meradang, jadi kayak aku gak mau ngelakuin apapun dan ngunyah pun susah banget, mau makan aja susahnya minta ampun. Ya nggak apa-apa ya, namanya manusia ngeluh ya, biasa ya. Oke, nah untuk kali ini sih mungkin aku mau sharing kenapa banyak teman-teman aku sampai bilang, Cak kenapa sih beberapa bulan ini kok lu lebih banyak sendu-sendunya, lebih banyak kayak antara galau sama apa gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang galau sih sebenarnya mungkin ada beberapa time ya, maksudnya beberapa waktu memang ada ngerasa seperti itu. Tapi aku di sisi lain kayak aku nyoba, Cak lu bisa, Cak lu nggak perlu sedih-sedih juga, lu nggak perlu galau-galau terus gitu. Memang iya, aku usahain itu, but actually karena kebetulan kan aku kan memiliki project buat quotes kan, atau membuat kutipan gitu, ya satu hari sekali gitu, kayak ngupload terus berserta foto gitu. Dan itu memang sudah rancangan aku dari akhir tahun kemarin, dan setiap itu tuh aku nggak punya ide gitu loh, maksudnya aku nggak punya ide sama sekali buat gue mau pengen buat quotes apa ya, emang gue ngelakuin apa sih hari ini, kayaknya hidup gue standar aja deh gitu. Jadi ngomongnya seperti itu. Terus aku pikir kayaknya nggak perlu juga kali ya buat quotes gitu ya, kayaknya agak terbebanin gitu. Kayak I have wanna content this, tapi memang orang rata-rata cuman ya responnya cuman hanya ngelihat, tidak sampai di share atau apapun gitu, dan masih kayak dianggap kayak tabu gitu loh, padahal itu tidak semuanya berdasarkan tidak berdasarkan pengalaman pribadi, tapi kan ada dari teman kadang-kadang cerita, terus ngobrol, terus habis itu ya aku share di Instagram, di IG story. Pertamanya aku update-nya di Twitter terlebih dahulu, habis itu setelah Twitter aku baru di Instagram. Dan semenjak itu sempat kayak awal-awalnya masih sering-sering buat IG stories dong kan, setiap kali ada momen pasti stories gitu kan. Tapi beberapa minggu ini aku sempat menekan karena memang aku sadar bahwa itu terlalu berlebihan banget gitu, ngapa harus di expose gitu. Dan memang untuk mengekspos atau mengupload itu, momen itu memang sebenarnya sudah terjadi gitu, maksudnya udah dijalanin dulu gitu, baru nanti sekitar sejam kemudian atau 2 jam kemudian baru aku upload gitu. Tapi kayaknya so far kayaknya itu terlalu mengumbar-umbar banget gitu, dan aku kayak ngerasa berdosa saat itu. Dan saat aku kembali ke Pekanbaru, aku emang jadi orang yang lebih santuy, lebih santuy seperti 3 bulan yang lalu gitu. Nah, aku sih berpikiran bahwa kenapa manusia akhirnya bisa sadar itu setelah dari kejadian. Ya memang itulah kodratnya gitu. Tapi balik lagi, aku tidak menyalah-nyalahkan sama siapapun, aku juga tidak menyalahkan orang-orang yang pernah berada dalam kehidupan aku. Dan terkhususnya memang mungkin di awal tahun kemarin aku harus menghadapi hal yang sangat pahit banget, karena aku masih ingat aku buat video, pengharapan aku sangat luar biasa banget, semoga ini menjadi kado terindah juga, hal yang terindah dan bisa terrealisasikan pada tahun ini atau mungkin tahun depan gitu. Tapi ternyata rasanya nggak enak ya, kayak ditinggalkan ya, rasanya ditinggalkan tuh emang gak enak banget. Dan aku pun juga berusaha waktu itu untuk menurunkan ego, yang memang biasanya aku bisa lebih barbar dari itu, tapi aku turunin ego cuma untuk mempertahankan ini gitu. Karena
untuk mengenal orang lain itu jauh lebih sulit loh, untuk bisa dapetin cocoknya bagaimananya sama orang itu susah banget, termasuk aku gitu. Akhirnya aku berpikir bahwa aku udah berusaha, dan aku ngerasa kayaknya ada yang kurang sreg deh gitu. Maksudnya kurang sreg dalam artinya gini loh, kayaknya ini kurang sreg deh sama aku pernyataannya gitu. Dan akhirnya aku coba meluruskan, ternyata memang bener dong, ternyata dia menganggap bahwa aku yang meninggalkan dia 2 kali. Sampai akhirnya aku bilang bahwa kayaknya ada satu obrolan yang harusnya bisa dia pegang sih gitu, tapi dia mungkin lupa atau pura-pura lupa, I don't know ya. Dan aku termasuk tipikal cewek yang selalu melakukan hal apapun tuh harus ada bukti. Jadi aku tuh sampai nge-record gitu. Jadi step apa-apa tuh aku record, aku screenshot atau apa gitu. Jadi segala pernyataan atau apa orang itu yang memang berkaitan untuk masalah self ya, diri sendiri ya, maksudnya untuk diri sendiri, kebahagiaan diri gitu. Nah itu aku sangat protect banget sih sebenarnya, paling protect banget. Nah di situ aku ngerasa suatu kekecewaan, karena menurut aku ya secara nggak langsung itu difitnah juga, bahwa aku mengatakan seperti itu, aku meninggalkan dia secara itu kayak mind blowing banget, ini anak maunya apa gitu. Tapi akhirnya aku pikir-pikir lagi, kayaknya it's not okay, the end, nggak perlu lagi. Tapi memang beberapa bulan setelah itu terjadi, memang dia masih sempat kayak ngecek IG story aku segala macam. Pokoknya oke deh, so far itu dia ngecek gitu. But di bulan Maret kemarin di bulan Maret itu aku nggak tahu kenapa mempunyai feeling yang mungkin Allah memberikan petunjuk deh gitu. Maksudnya Allah sangat sayang sama aku, dia memberikan petunjuk, dan sampai memang betul-betul dibuka secara keseluruhan. Aku tidak meminta konfirmasi sama siapapun apapun, enggak. Jadi waktu itu aku ngerasa bahwa ada perubahan nih, kok ada yang aneh nih sama dia nih, apa nih gitu. Dan salah satu teman menawarkan jasanya untuk melihat atau mengecek gitu. Ternyata dia mengupload beberapa cerita dia di Instagram, dan itu tidak terlihat melalui akun pribadi aku. Dan waktu itu aku sangat shock banget, wah kenapa ini disembunyiin nih cerita dia dari aku sih. Katanya temen ya kan, kalau sebelumnya teman sih menurut aku ya, kalau misalkan teman, kalau dia menganggap aku sebagai teman setelah dari kejadian itu, sebenarnya dia it's all fine, udah share aja, nggak perlu gitu, bagikan aja, nggak perlu disembunyiin juga dari dari cerita dia gitu. Tapi di saat itu dia bukan mencoba, tapi sudah dilakukan itu, menyembunyikan aku dari segala cerita-cerita yang dia upload pada hari itu, dan aku ketahuan pada hari itu ya. Nah kebetulan salah satu teman aku juga akhirnya kaget dengan aku menyatakan seperti itu. Aku ngeliat, aku screenshot profil Instagram aku, dia memang maksudnya profil dia dari Instagram aku ya, itu memang benar itu yang dia lakukan gitu. Dan itu yang membuat aku kaget, dan habis itu aku langsung ingat, Bunda gimana ya, apakah juga seperti yang aku alami. Akhirnya aku coba cek Instagram Bunda, dan ternyata betul, beliau juga disembunyikan ribet banget dah. Jadi story dia atau cerita dia itu disembunyiin juga, dan nama Bunda termasuk dalam satu listnya gitu. So far kaget, karena menurut aku kita sudah tidak ada apa-apanya gitu. Tapi kenapa, ini jadi satu pertanyaan besar banget, kenapa dia menyembunyikan kami berdua saat dia mengupload foto tersebut. Nah itu sampai kayak kaget aja sih, kayak waduh, ini lo maunya apa sih gitu, menghidupkan. Kalau misalkan sudah tidak ada apa-apa, dianggap sebagai teman, ya udah nggak apa-apa share, dan aku sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi caranya dia tersebut membuat kita semakin banyak bertanya, dan beberapa teman sampai bilang, ya mungkin bukan juga udah nggak ada apa-apanya sama dia, dan kenapa lu yang sewot, kenapa lu barbar gitu. Sebenarnya oke, itu memang bukan ranah aku, tetapi dia menyembunyikan cerita dia tersebut itu, aku termasuk salah satu listnya gitu, untuk tidak melihat
cerita dia yang dia bagikan tersebut itu. Kalau misalkan teman ya udah ceritain aja, nggak masalah. Kita pun kayak oh sudah ada yang baru, oke selamat, mungkin seperti itu gitu. Tapi ada timbul kecurigaan aja, dan beberapa temanku sampai bilang kayaknya mungkin dia nggak mau menyakiti kamu dia secara langsung, makanya dia seperti itu ya. Mungkin so far itu yang pertama. Yang kedua, karena memang waktu dia mengupload mengupload foto tersebut, dia masih sempat nengok di stories aku. Tapi setelah aku mengetahui itu dia mengupload tersebut, itu secara otomatis aku langsung nge-searching nama dia di following aku unfollow. Setelah itu ini serius, ini langsung habis itu aku pikir udah nggak cool lagi karena cara dia nggak baik gitu. Oke. Kalau memang berteman ya udah nggak usah repot banget, ya udah upload aja. Dan aku juga nggak pernah nyembunyiin apapun, karena setiap kali aku pergi jalan, kayak kemarin aja pun aku cuti karena kebetulan aku nggak mau share kemana-mana, jadi cuman ya maksudnya masalah-masalah kegalauan itu paling cuman ke teman-teman terdekat gitu kan. Dan ternyata akhirnya aku pikir ya udah unfollow. Habis itu aku nggak ngerti kan gimana ya remove followers ya. Akhirnya searching ya takutnya salah banget caranya gitu. Akhirnya udah tahu seperti ini, aku langsung remove. Dan setelah itu aku juga nggak akan lagi mau melihat dia apapun yang terjadi gitu. Aku nggak tahu apakah dia sadar apa tidak, sepertinya sadar. Dan aku juga berharap ini jadi satu pelajaran sih buat teman-teman semua yang misalkan memang kalian baru merasakan adanya kesalahpahaman pertama, yang kedua, terus itu putus dari apa, sebenarnya boleh aja untuk ngeblok atau apa, terus it's okay, itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya kita kan memegang perkataannya dia dan dia nggak bisa memegang perkataan dia juga gitu. Kalau dia memang menganggap kita teman ya udah nggak masalah gitu, mau posting apapun terserah. Tapi kalau memang masih memikirkan perasaan kita yang ini gitu, berarti sama aja dia masih ada rasa pada diri kita. Itu sih yang pertama, kunci paling utama banget, bukan pertama, kunci paling utama banget pasti seperti itu. Dan aku sebenarnya akhirnya setelah dari kenyataan tersebut dan suatu kebenaran yang terungkap secara langsung di satu hari itu, akhirnya aku sudah kayak bilang ya udah ngapain juga, kalau toh misalkan langsung kayak gitu, kayak langsung barbar gitu juga. Dan aku bilang toh kalau berteman ya udah share aja, dia mau sama siapa, aku juga bukan siapa-siapa dia gitu kan. Dan pastinya ya paling support aja cuman gitu kan. Dan aku pun terkejutnya adalah karena kebetulan yang di list itu kan cuman aku aja yang disembunyikan sama bunda, jadi teman aku bisa ngelihat gitu. Nah itu sih yang jadi satu pelajaran bagi aku juga gitu. Dan ini termasuk kegagalan kedua menurut aku ya. Kegagalan kedua, sesuatu hal yang nawaitulah, niat yang baik banget gitu, tapi akhirnya patah karena ya itu tadi, aku di sini nggak mau ceritakan permasalahannya seperti apa gitu. So far untuk teman-teman semuanya, jangan kalian takut untuk berkenalan dengan orang lain, terutama ya bagi cewek. Jangan takut untuk berkenalan sama orang lain, dan juga jangan takut untuk kayak ngerasa kok aku sampai sekarang sih belum nikah. Gak usah kepikiran itu deh bro, jangan nggak usah kayak gitu. Intinya kalian mencoba aja, kita berusaha untuk memantaskan diri, terus berkenalan dengan orang lain, kenalan dengan orang lain lagi gitu. Gak cocok kenalan lagi, gak cocok kenalan lagi gitu. So itu aja sih yang mau aku ingetin. Dan mungkin karena udah lama nggak nyablak ya, jadi aku di sini durasinya nggak mau panjang banget biar kalian nggak boring. Karena aku takutnya kalau aku terlalu banyak banget berkata-kata di sini, takutnya dibilang terlalu ngapain banget sih ini cewek gitu, kok nyablak banget deh gitu. Terus kenapa sih cewek ini kayak pengen banget diperhatiin sama yang itu tongono gitu. Enggak, sebenarnya aku nggak ada mau ngomong seperti itu, bukan untuk dia bisa melihat ini. Tapi aku nggak tahu apakah dia akan lihat video ini apa tidak. Aku nggak tahu, karena aku termasuk orang yang nggak perlu banget untuk harus publish. Dan kebetulan aku video YouTube ini nggak pernah aku publish sama sekali di Instagram, itu paling cuma di Twitter doang untuk dibagiin, maksudnya dibilang ke teman-teman nih, coba nonton yuk ini nyablaknya Uja gitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal tadi sampai habis, dan ini tidak ada editing sama sekali. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari apa yang aku alami, dan mungkin kalian bisa komen di bawah pengalaman apa sih yang kalian rasakan beberapa bulan ini, dan apa yang kalian dapatkan dari, atau apa hikmah yang kalian dapatkan dari
yang kalian alami selama 3 bulan ini, 3 minggu. So kalian, untuk teman-teman semuanya, tetap di rumah aja dan juga stay healthy. Bagi teman-teman yang masih melakukan pekerjaan di luar rumah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertawakal bahwa semoga apa ya semoga penyakit ini bisa cepat mereda dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like jika suka video ini, dan lupa subscribe di bagian bawah sini, dan juga nyalain notifikasinya kalau kalian ingin menunggu video-video aku dari video aku selanjutnya. And for itu, thank you so much guys. I love you. Sarangheyo. Ha, sarangheyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.